Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah pertemuan kedua kita, menjadi tentang aturan pelafalan bunyi dalam bahasa Korea. Jadi ada beberapa aturan baca dalam bahasa Korea itu jika ada pacim tertentu bertemu dengan konsonan tertentu. Ya. Nah, ini yang pertama kita akan mengenalkan bila ada huruf konsonan di akhir bertemu dengan huruf vokal atau dengan huruf ing dan i, ya, maka konsonan berubah menjadi bunyi awal. Nah, di sini kita ada contohnya, ya. Kita ada contohnya. Yang pertama adalah dari kata mal-i, ya. Dalam penulisan ini ada ditulis mal-i, tetapi dalam pembacaan, dalam hukum baca dalam bahasa Korea itu dibaca mari, ya, mari, dibacanya mari. Yang kedua ada ot-i, itu dibacanya osi. Nah, teman-teman kalau misalkan membaca seperti ini, jadi ing ini digantikan dengan realnya atau pacimnya. Jadi ada huruf i, maka yang ini jika berada di belakang suku kata yang lain yang ada pacimnya, seperti yang ini, mari. Nah, ini realnya naik menggantikan ing. Jadi berubah menjadi mari. Ini ya. Yang kedua ada osi. Nah, ini tulisannya itu adalah ut-i, tapi dibacanya osi. Yang ketiga ada bab-i. Bab-i, ya, tulisannya adalah bab-i, dibacanya babi. Yang keempat adalah moko. Moko dibacanya moko. Moko, ya. Yang pertama mari ini ada artinya berbicara. Yang kedua osi ini adalah baju. Tiga adalah babi atau bab, ya, nasi. Yang keempat itu ada moko. Moko ini adalah ikat, ya, mengikat. Ini dari kata dasarnya mukda. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu, ya, bahwa apabila ada pacim, yaitu pacim itu yang disebut pacim itu apa sih? Pacim itu adalah sebuah akhiran konsonan yang berada di akhir sebuah suku kata. Jadi pacim itu pasti posisinya di bawah. Tidak ada pacim posisinya di atas, itu bukan pacim namanya, ya. Jadi pacim ini posisinya selalu di bawah. Maka jika dia berada di bawah bertemu dengan huruf vokal, atau huruf vokal entah itu i, a, o, ya, itu menggantikan dengan iyangnya ini. Ini nomor 1 mari, itu adalah berbicara. Nomor 2 adalah osi, itu baju. Babi itu nasi. Muko itu adalah mengikat, ya. Nah, sekarang yang kedua, bila ada huruf konsonan akhir ganda bertemu dengan vokal, maka hurufnya berbunyi di depannya, ya. Jadi yang berbunyi itu salah satu, ya. Nah, untuk yang ini gap, ya, dari huruf G, A, B, S itu yang dibaca cuma satu aja. Jadi bukan gabes atau gap, bukan begitu, tapi langsung gap, ya, langsung gap. Nah, ini adalah artinya harga. Cara pelafalannya adalah gap, tapi jika menuliskan teman-teman wajib menuliskan sesuai suku katanya, ya, kosakatanya, ya. Ya, ini tetap seperti ini penulisannya, tapi pembacaannya adalah gap. Oke. Yang kedua ada kita contohnya an, ya. Nah, di sini dibaca an. Cietnya ini tidak dibaca,
Jadi yang dibaca adalah cuman niannya doang, niannya saja ya. Jadi dibacanya an. Sama halnya nanti jika teman-teman bertemu ada an yang ini, ya, ada hiyat, ini tetap dibacanya an, tetapi artinya berbeda ya sama ini. Ya, kalau yang ini nomor 1 itu adalah harga, nomor 2 itu adalah duduk ya. Nah, sedangkan an yang ini diartikan dengan tidak. Yang nomor 3 adalah, nah ini ada pacimnya. Pacimnya itu adalah konsonan. Jadi konsonannya ada 2. Bukan konsonan rangkap. Bukan konsonan rangkap ya, tapi konsonannya ada 2, konsonan ganda. Konsonannya ada 2, pacimnya ada 2. Nah, ini yang dibaca adalah kioknya ya, yang dibaca k-nya. Jadi untuk bacimnya membacanya ik seperti ini ya, dibacanya adalah ik. Oke. Nah, dari sini teman-teman sudah mengetahui hukum bacaannya. Jika ada iyeng yang pertama, jika ada iyeng maka bacimnya naik ke atas. Nah, jika bacimnya ada 2, maka yang dibaca salah satu. Nah, kalau untuk biep sama siat itu yang dibaca biepnya menjadi gap. Kalau ada an, nah itu yang dibaca niannya. Yang ketiga ada ik, itu adalah membaca, artinya itu yang dibaca adalah k-nya, jadi ik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan huruf bacim yang ada 2 konsonan ini bertemu dengan vokal? Nah, salah satu konsonannya dia akan naik menggantikan iyangnya. Ya, di sini ada contohnya. Yang nomor 1 itu adalah ini ya, gap ya. Gap itu adalah harga, maka dibacanya adalah gapsi. Gapsi begini ya. Nah, dibaca gapsi. Yang nomor 2 itu adalah anjayo. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca sesuai tulisannya itu biasanya an ayo begitu. Tetapi karena di sini ada konsonannya ada 2, salah satunya naik ke atas menggantikan iyangnya menjadi anjayo. Berbeda lagi nanti jika bacimnya itu adalah konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap itu seperti ini. Nah, jika ini nanti bertemu dengan ada vokal, misalkan begini. Nah, ini dibacanya bukan lagi salah satunya naik, tetapi dua-duanya langsung naik ya, karena ini termasuk rangkap. Menjadi konsonan rangkap, menjadi haki. Seperti ini. Nah, teman-teman juga harus hafal untuk hurufnya. Huruf Koreanya konsonan tunggal, konsonan rangkap, vokal tunggal sama vokal rangkap. Yang nomor 3 ada ikoyo. Jadi kalau misalkan ikoyo itu dibaca ikoyo ya. Ini ada kioknya. Kioknya ini menggantikan dengan iyeng menjadi ilkoyo. Ilkoyo itu artinya juga membaca ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3 itu apabila ada biep atau biep ya, biep atau biep bertemu dengan nian atau miem, maka biep dan biepnya ini berubah menjadi miem ya, berubah menjadi m. Ya, contohnya adalah ini. Dari tulisannya, kalau misalkan teman-teman membaca dari tulisannya itu adalah ibnida. Ibnida ya. Apabila dia dikenakan hukum bacaan menjadi
imnida. Nah, piepnya ini kalau misalkan dibaca sesuai satuan suku kata itu kan menjadi ibnida ya. Tapi kalau misalkan di sini jika piepnya bertemu dengan nien ya, itu piepnya menjadi m atau miem. Bacanya menjadi imnida. Nomor 2 ada abmori, dibacanya amori. Amori. Ada abmori, dibacanya amori. Ada kongbu hamnida ya. Kongbu habnida itu dibacanya kongbu hamnida. Kongbu habnida dibacanya kongbu hamnida. Kongbu hamnida ya. Ini ada masemnida. Masemnida ini dibacanya masemnida. Nah, kalau misalkan teman-teman baca tulisannya tanpa dikenakan hukum bacaan, matsepnida kan tidak enak. Jadi berfungsi sebagai, kalau hukum baca ini berfungsi sebagai melancarkan dalam mengucapkan suku kata dalam bahasa Korea. Jadi kalau misalkan ada kosakata itu lebih lancar karena berlaku hukum bacaan ini. Jadi masemnida seperti itu. Oke, masemnida. Yang nomor 1 ini ada imnida, itu bisa diartikan adalah. Ini adalah sebuah kata bahasa ya. Nomor 2 itu ada amori, itu rambut depan atau bisa diartikan dengan poni. Yang ketiga itu adalah kongbu hamnida atau belajar. Nomor 4 masemnida. Masemnida itu bisa diartikan dengan benar, cocok, tepat ya. Seperti itu. Nomor 4, nah bila ada kiok, nien, miem, jadi ada g, k, n, m bertemu dengan salah satunya. Jadi entah itu bacimnya kiok bertemu dengan nien atau kiok bertemu dengan miem. Nah, ini salah satunya, jadi yang menjadi bacim, jadi yang di bawah ini berubah menjadi iyeng. Seperti itu. Ini berubah menjadi iyeng. Oke. Nah, contohnya mana? Contohnya di sini ada hanguk ya, hanguk. Hanguk itu kalau di tulisannya kan bacimnya adalah nien bertemu dengan kiok. Nah, dibacanya bukan hanguk tetapi hangguk ya, hangguk. Nah, hangguk di sini ada jaknyon, dibacanya jangnyon. Oke. Terus ada lagi Pak Mulguan ya, Pak Mulguan. Pak Mulguan itu dibacanya Pangmulguan. Nah, dari sini teman-teman udah paham ya bahwa artinya kalau misalkan membaca ini jika bertemu salah satunya dari kiok, nien sama miem bertemu dengan salah satunya bisa dibolak-balik. Nah, itu yang menjadi bacim itu akan berubah menjadi iyeng atau eng. Ya. Nah, hangguk ini adalah hangguk itu adalah Korea. Ya. Hangguk Korea. Nah, Jangnyeon ini adalah tahun kemarin. Pangmulguan ini museum artinya seperti itu. Yang nomor 5 itu ada bila ada real bertemu dengan real lagi, maka bunyinya menjadi L. Ya. Jika ada real atau R bertemu dengan real lagi atau R lagi, bukan dibaca RR tetapi baca L ya. Contohnya ini ada
Kalau misalkan teman-teman membaca seperti ini, kan ini dibacanya palrayo. Nah, ini berlaku hukum bacaan jika real bertemu real, keduanya dibaca dengan L menjadi palayo. Ya. Nomor 1 adalah palayo. Nomor 2, palayo itu artinya cepat. Nomor 2 itu ada molayo, mola, atau bisa diartikan mola atau tidak tahu. Ya. Mola tidak tahu. Nomor 3 itu ada esekoleito. Ya. Esekoleito itu adalah eskalator. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada real bertemu dengan real, bacanya L. Nah, sama halnya dengan nien jika bertemu dengan real. Nah, ini niennya ini akan berubah menjadi L juga. Ya. Ini berlaku bolak-balik ya. Berlaku bolak-balik, entah itu niennya itu berada di pacim atau realnya yang berada di pacim. Ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kosakata, di sini ada solal, ya. Ini di tulisannya adalah solnal, tapi dibacanya adalah solal karena niannya berubah menjadi L. Niannya berubah menjadi L. Nah, yang solal itu adalah hari raya besar di musim di Korea ya. Solal itu tahun baru Korea. Nah, yang kedua adalah silang. Silang itu adalah mempelai pria atau pasangan pria ya. Nah, silang ini tulisannya ada sinrang tetapi dibacanya silang. Nomor 3 ada nanro, tulisannya nanro, dibacanya nalo. Nalo. Realnya menjadi L ya. Jadi L. Realnya menjadi L. Nomor 4 ada keloja. Jadi tulisannya itu kenroja tapi dibacanya keloja. Keloja. Nomor 1 ada solal, silang, nalo, keloja. Seperti itu. Oke. Nah, ini dihafal pelan-pelan. Nah, nomor 7 ada bila konsonan akhirnya adalah hiat atau H, atau dalam bahasa Indonesianya H, bertemu dengan vokal, maka hanya itu tidak dibaca ya. H itu tidak dibaca. Nomor 1 contohnya adalah jo, ayo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca, karena mungkin tadi hukum bacaannya kalau ada bacim ya, kalau ada bacim itu bacimnya naik menggantikan iyang, nah tidak berlaku jika ada hiat. Nah, hiat ini tidak dibaca. Jadi membacanya cuma johayo. Johayo ya. Dibacanya johayo. Nah, nomor 2 itu ada johayo itu bisa diartikan baik ya. Baik, bagus juga bisa. Nah, di sini ada manayo. Manayo itu ada banyak. Nah, ini hiatnya ini tidak dibaca ya. Ini kan harusnya manayo. Nah, teman-teman kan seperti ini. Nah, ini tidak berlaku jika hiatnya. Nah, hiat ini berfungsi sama seperti iyang. Jadi kalau misalkan ada hiat atau iyang, ya bacimnya itu naik ke atas. Seperti itu. Jadi menggantikan hiatnya. Ya, menjadi manayo. Jadi manayo seperti ini. Nomor 3 ada siroyo. Siro. Nah, siro itu tidak suka atau benci ya. Ini manayo itu ada banyak. Siro itu tidak suka atau benci. Nomor 4 ada
enheng tulisannya, tapi dibacanya eneng. Eneng ya, eneng itu adalah bank. Ada konghang. Konghang itu adalah bandara. Oke. Nah, nomor 4 ada Josimi, hati-hati. Maaf. Nah, di sini ada Josimi. Josimi ya. Josimi itu dibacanya Josimi. Oke. Nah, dari sini teman-teman udah hafal 7 macam bacim. Hukum bacaan ya. Hukum bacaan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 itu bila ada konsonan hiat ya, bila ada konsonan hiat bertemu dengan jiet, kiok, tiket atau piop. Nah, ini semuanya ini berubah menjadi ada hanya. Jadi jietnya nomor ini berubah menjadi c atau ch ya. C, ca, ca begitu. Jadi ada hanya, ada penekanan dalam dada, ca. Kioknya menjadi k ya, ada kh-nya. Tiketnya menjadi t. Nah, piopnya menjadi p. Nah, seperti itu. Sama halnya di dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu ya. Kalau ada hanya lebih ada penekanan di dalam dada. Contohnya ada cociman ya, cociman. Cociman ini, nah di sini ada jiet. Kalau misalkan dalam tulisannya itu adalah johjiman ya, johjiman, tetapi dibacanya jociman ya, jociman. Di sini jociman itu adalah tapi baik ya, baik baik ya, tapi ciman itu adalah tapi, jo itu adalah baik, bagus. Ini ada bekwajom ya. Bekwajom ini jadi bekwajom bukan bekwajom, tapi bekwajom ya, pakai ya, kioknya ini berubah menjadi k ya, kh ya, maaf, berubah menjadi kh. Bekwajom ya, bekwajom itu adalah mall atau mall department store. Nah, ini ada nota. Nah, nota ini artinya meletakkan. Ini pembacaannya adalah nota ya. Nah, ini ada detapada. Ini bukan detan ya. Ini adalah detap. Ini pakai piep. Detapada. Seperti ini ya, detapada ya. Detapada. Jadi membacanya adalah detapada. Seperti itu. Nah, ini harus nanti otomatis akan hafal sendiri kalau misalkan teman-teman sering-sering membaca. Sekarang yang ke nomor 9. Bila mana ada iyeng bertemu dengan real, maka realnya berbunyi menjadi nien atau n ya. Kita ada contohnya. Nah, contohnya ini adalah tulisannya tungrio. Tungrio itu bisa diartikan dengan rekan kerja, tetapi membacanya adalah tungnyo. Tungnyo ya. Ini adalah membacanya tungnyo. Nah, ini yang kedua, contohnya ada tulisannya itu jongrihada, tetapi dibacanya jongnihada. Jongnihada. Jongnihada itu artinya bisa mengatur. Terus di sini ada jongyujang ya. Tulisannya adalah jongryujang, tetapi dibacanya jongyujang. Jongyujang itu adalah tempat penambatan atau tempat bersandar sebuah kapal atau tempat parkirnya kapal di pelabuhan ya.
Nomor 10 ya, kita lanjut ke nomor 10. Bila ada konsonan miem bertemu dengan real ya, ada miem bertemu dengan real, maka realnya berbunyi N. Nah, ini hampir sama seperti yang nomor 9. Jadi ini contohnya ada emryosu tulisannya, tapi dibacanya emnyosu. Nah, ini jenis minuman, artinya ada emryok. Ada emryok. Emryok itu adalah kalender Cina ya. Ada emryok, ada yang ryok. Nah, kami membacanya ya emnyok. Oke. Membacanya ada emnyok. Nomor 11 ada bila ada konsonan akhir diget, jiet, siet, tiet, ci, jiet sama sang siet bertemu dengan N atau M ya. Jadi ketika ada ini semua bertemu dengan N atau M, bertemu dengan M, maka semuanya itu berubah menjadi N ya. Maka konsonan tersebut itu berubah menjadi N. Misalkan ini nomor 1, ini ada denen, detnen ya, itu dari kata deda, itu mendengar. Maka dibacanya denen ya, denen. Nah, di sini ada matnen, dibacanya manen, manen biasa. Ini ada itnen, dibacanya inen. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya lebih mudah kalau misalkan teman-teman sering-sering membaca, nanti hafal-hafal sendiri. Nomor 12, bila ada huruf kiok, diget, biep, siet, sama jiet bertemu dengan salah satunya, entah itu apa aja ya, maksudnya dalam huruf ini, dalam 5 huruf ini bertemu salah satunya, maka huruf belakangnya dibaca huruf rangkap. Jadi kioknya menjadi K, digetnya menjadi T, biepnya menjadi P, sietnya menjadi S, jietnya menjadi C ya, menjadi C. Nah, contohnya ini ada tulisannya bahwa sikdang, sikdang. Nah, kalau misalkan ini D ya, bacanya D. Ini adalah D, karena dia berlaku huruf bacaan, maka dibacanya adalah siktang. Nah, di sini teman-teman bisa mengerti bahwa diget itu ketika dibaca D itu ketika dia sendiri, tapi apabila dibaca T, diget itu dibaca T, itu karena ini ya ada hukum bacaan. Jadi dari awal teman-teman sudah saya jelaskan, jangan bingung dibaca G atau K, D atau T ya, R atau L. Nah, itu semua berlaku karena berubah bentuk karena ada hukum bacaannya. Oke. Ya, berubah vokalnya ya, berubah suaranya itu karena ada hukum bacaannya seperti ini. Harusnya sikdang, tulisannya sikdang tapi dibacanya siktang. Siktang. Ya, bukan sikdang lagi tapi siktang. Nah, di sini ada tok baru ya. Tok baru, kenapa kok enggak tok baru? Karena biepnya bertemu dengan kiok. Jadi salah satunya jika bertemu, maka biepnya ini menjadi P ya, double biep atau sang biep. Ini ya. Karena dia berubah P menjadi bacanya tokparo, seperti itu, tokparo. Nah, sikdang ini artinya rumah makan, tokparo itu artinya lulus. Nah, ini ada japji ya, japji. Nah, ini bukan japji tetapi japji, japji ya, itu adalah artinya piring. Oke.
Capci. Kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13, bila ada konsonan akhir diget atau thiet bertemu dengan huruf vokal I, ini cuman khusus vokal I ya, tidak berlaku vokal A, O, dan lain sebagainya. Jadi khusus vokal yang bertemu dengan vokal I, diget dan thiet, ini digetnya berubah menjadi J, thietnya berubah menjadi C atau CH. Dalam bahasa Indonesia itu ca. Nah, ca, ya, ada penekanan hanya. Contohnya itu ada ini, gati. Ini harusnya, atau kalau misalkan teman-teman belum mengenal ini kan bacanya gati. Nah, karena teman-teman sudah mengenal hukum bacaan ini, jadi thiet jika bertemu dengan I maka menjadi C atau ca, ya. Nah, ini dibacanya adalah gaci, ya. Gaci artinya bersama. Oke. Nah, di sini ada midati, itu dibacanya midaci, ya. Ini midaci, ya. Midati, tulisannya midati. Kalau misalkan teman-teman belum mengenal hukum bacaan ini, thiet berubah menjadi C, maka membacanya midati. Tetapi berhubung teman-teman sudah mengenal thietnya, diget ini berubah menjadi C, maka membacanya berbeda lagi. Membacanya menjadi midaci, ya. Nah, ini yang ketiga ada puji, keempat ada ini puji, ya. Puji, ada baci, ada maji, ya. Bacanya maji. Oke. Kita lanjut ke hukum pembacaan yang terakhir. Ini adalah vokal I, ya. Vokal I. Vokal I ini bisa diartikan kepemilikan, jadi sebuah kepemilikan. Nah, tapi kalau misalkan di dalam hukum pembacaan, nah, I ini dibaca I jika terletak di depan. Nah, contohnya ini ada wija, jadi wija atau wija, seperti itu. Jadi wija itu adalah kursi. Ini ada wisa, dokter. Wimi ini adalah hobi, ya. Nah, pembacanya seperti itu. Kalau bisa dia berada di depan. Apabila dia berada di tengah, ya. Apabila dia berada di tengah, itu membacanya adalah huruf I, ya. Ini dibacanya adalah huruf I. Oke, dibacanya huruf I. Nah, contohnya ada apa? Ada pioni, ya. Dibacanya pioni jom, ya. Pioni jom. Ini supermarket. Nah, di sini ada wihata, ya. Ini wihata. Wihata itu adalah rapat, ya, sedang melakukan rapat. Nah, ini dibacanya wihata karena dia berada di tengah. Ini adalah huruf I, berubah menjadi huruf I. Nah, jika berada di paling belakang atau dalam sebuah suku kata, bukan di akhir kalimat, ya. Di paling belakang itu dalam suku kata atau kosakata, ya. I ini dibaca dengan huruf E. Dibaca huruf E, contohnya apa? Jadi abojie sinbal, ya. Abojie sinbal. Oke. Abojie, jadi ini dibacanya dengan huruf E. Nah, terus nomor 2 ada onie cinggu. Jadi onie cinggu, seperti itu. Ini dibaca huruf E, ya.
sama seperti dalam bahasa Indonesia yang benar-benar yuk onie cinggu. Nah ini hangguke kiojol, hangguke kiojol. Nah ini baca hangguke kiojol. Nah sendiri bisa diartikan dengan kepemilikan jika digabungkan dengan jo, na, sama no, ya. Jo itu adalah saya, na itu aku, no itu kamu. Jadi kalau misalkan digabung menjadi sebuah kepemilikan, jo digabung dengan maka tulisannya menjadi seperti ini, dibacanya dengan J. Ya, ini berarti milik saya artinya. Yang kedua adalah na, jika digabung dengan menjadi ne, bukan ne. Ne nanti kalau ne nanti ada sendiri. Jadi ini no digabung dengan menjadi ne, milikku ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ada J Jikob. J Jikob itu adalah pekerjaan saya. Ne Saram itu adalah orangku milikku. Ada ne ain ya, ne sama ne bedakan ya, ne sama ne. Kemudian ada ne ain, yaitu adalah pacarmu atau pacar ya, pacarmu ya, milikmu, pacar milikmu, seperti itu. Nah, dari sini saya harap teman-teman sudah paham untuk bacimnya, hukum pembacaannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.